Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Ulas Mimboro Sinaga akan membahas sedikit tentang fenomena oversharing di media sosial. Di mana ini adalah perilaku pada saat ini yang semakin sering terjadi, apalagi di kalangan mahasiswa. Topik ini penting karena sangat mempengaruhi privasi, kesehatan mental, dan cara kita berkomunikasi di era digital. Pernahkah kalian memposting story, lalu beberapa menit kemudian menyesal? Itu adalah contoh kecil dari oversharing. Mungkin hampir dari kita semua pernah melakukannya tanpa sadar. Nah, apa itu oversharing? Secara sederhana, oversharing adalah membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial. Mungkin itu seperti perasaan, status hubungan, konflik hubungan, lokasi real time, sampai kepada data sensitif. Ada beberapa faktor mengapa orang bisa oversharing. Yang pertama, validasi sosial. Kita merasa kita harus dilihat, kita merasa kita harus terlihat dari orang lain ataupun orang lingkungan kita. Lalu emosi impulsif. Mungkin kita dalam keadaan emosi, tanpa pikir panjang, kita memposting apa yang sedang kita rasakan, kita alami, atau yang mungkin kita pendam tanpa memikir dampak ke depannya. Lalu FOMO atau Fear of Missing Out, dimana seperti yang sudah kita ketahui, mungkin kita melihat kehidupan orang lain atau influencer yang membuat kita terobsesi dengan mereka karena memposting keseharian mereka. Padahal apa yang sebenarnya mereka posting tidak sama dengan kenyataannya. Sehingga kita terobsesi sampai kita tidak sadar batas-batas privasi pribadi kita. Lalu, budaya share everything. Digital mendorong kita untuk membagikan segala hal. Selanjutnya, tentu ada dampak negatif dari oversharing. Dampaknya tidak main-main, teman-teman. Bisa risiko privasi dan keamanan bisa tersebar kemana saja. Lalu konflik hubungan. Mungkin kita melibatkan orang lain sehingga terjadi konflik hubungan dan akan membuat adanya tekanan sosial. Atau pada akhirnya kita akan menjadi cemas dan menyesal. Lalu contoh kasus nyata dari oversharing, yaitu pernah seorang pengguna TikTok mengunggah curhat panjang mengenai konflik keluarganya. Dia menceritakan masalah ekonomi, lalu pertengkaran orang tuanya, sampai menyebutkan nama keluarganya secara detail. Memang video tersebut mendapatkan jutaan penonton dan empati. Namun masalahnya muncul ketika keluarganya mengetahui video tersebut. Akhirnya keluarganya malu dan hubungan mereka menjadi renggang. Pada akhirnya si pengguna TikTok tersebut membuat klarifikasi dan menghapus video tersebut. Dia merasa bersalah dan pada akhirnya dia menyesal. Lalu tanpa kita pikir panjang, kita mengupdate lokasi rumah atau tempat tinggal kos kita secara jelas. Kita menampilkan nomor rumah, klaster, blok atau jalan, gang secara jelas. Yang dimana dengan kita membagikan hal tersebut, orang lain, orang asing bisa mengetahui keberadaan kita sekarang. Lalu mengupload story foto paspor atau boarding pass pada saat liburan. Di data tersebut sudah pasti ada nama lengkap kita dan nomor dokumen. Itu juga termasuk data pribadi. Lalu memposting foto KTP dan kartu pelajar baru. Mungkin dengan bangga kita membagikan hal tersebut, padahal sudah tentu hal tersebut adalah data pribadi kita. Yang dimana ketika kita membagikan hal tersebut bisa berdampak kepada penculikan identitas, atau kalau zaman sekarang pasti banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakannya dengan pinjol. Dan masih banyak contoh lain. Nah, cara mengurangi oversharing ada tentukan batas privasi kita. Lalu pause 10 detik sebelum memposting dan gunakan close friend dengan bijak.
Lalu kita mengevaluasi apakah postingan ini perlu dibagikan orang lain atau tidak. Selanjutnya, kita bisa melihat ada mind map solusi dari oversharing. Yang pertama, self-awareness. Kita harus peduli pada diri kita. Kita harus mengenali batas-batas privasi kita. Kita harus membuat hal itu untuk menjaga diri kita maupun keluarga kita. Lalu, think before posting. Cek ulang postingan yang ingin kita bagikan. Apakah di situ ada data sensitif atau tidak. Lalu ada atur privasi akun. Kita sudah mengetahui ada fitur close friend, itu bisa kita gunakan dengan bijak. Dan kita bisa juga membatasi follower. Lalu hal yang terakhir yang perlu kita lakukan teman-teman adalah digital detox. Kita perlu mengurangi upload hal-hal yang kurang penting dan kalau bisa kita membatasi waktu untuk bermain sosial media. Mungkin solusi dari saya, kita bisa lihat kita mungkin bisa curhat sehat kepada teman, sahabat, atau keluarga kita, bukan di media sosial. Nah, kesimpulannya, kita bisa lihat oversharing adalah kebiasaan yang terlihat kecil tapi berdampak besar. Kita perlu menjaga privasi, memfilter apa yang kita ingin bagikan, dan perlu kita ingat bahwa internet itu tidak pernah lupa. Teman-teman, kita perlu ingat bahwa jejak digital itu permanen. Baiklah, mungkin itu hal sedikit yang bisa saya bagikan, sedikit edukasi tentang oversharing. Kiranya dengan materi sedikit yang bisa saya bagikan, kita semua bisa lebih aware kepada diri kita dan sosial media kita untuk melindungi diri maupun keluarga kita. Terima kasih.